Oke, absennya sambil nunggu teman-teman yang lain. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hari ini materi kita adalah time value of money. Jadi nilai waktu uang. Jadi eh, nilai uang itu bisa berbeda-beda ya akibat di waktu yang berbeda. Contoh misalnya ya, contoh kalau kita ini contohnya kelihatan juga ya sebenarnya. Pada saat kita itu mau menang gitu ya, kalau memang saat 2002, kita wajar. Gimana jujur musik Mbak? Berdikasasi Maaf Bu Kak, Yuniar, ya suaranya dalam tidak bentuk terlalu terdengar. saja. Setelah 5 tahun lagi bisa, setelah 5 tahun bisa. Uang kita itu jadi berapa juta? Nah, ini membuktikan bahwa uang kita itu di saat sekarang itu nilainya bisa berbeda dengan di waktu yang akan datang. Contohnya lagi, misalnya dulu kita itu Bu, tahun berapa? Zaman tahun 2000 ya. Oke, jadi konsep nilai waktu uang, apalagi pada saat dulu tahun 2000 ya, kita punya uang 200 dan bulanan. Kita punya uang 300.000 bisa sediakan setiap bulan dengan uang 300.000 itu di keranjang bulan biasanya ya bisa buat susu anak saya terus ya skillnya penuh di sana ini kalau itu berlari itu saya bikin terus sudah lengkap sih tapi sekarang kalau berapa nih 2026 dengan banyak uang 300.000 itu cuma dapat apa ya kita susu aja sudah 150.000 ya. Kemudian beras, beras berapa sekarang? Jangan itu 80 ya. Ya kalau punya apa sendiri ya. Jadi jadi antara tahun 2000 sama 2025 dan uang sekian, ini kalau dulu dapatnya ini, kalau sekarang dapatnya lebih sedikit. Itu menunjukkan bahwa ada nilai ya akibat waktu itu nilai uang bisa berubah gitu. Nah sekarang perhitungan waktu itu kita mengenal ada yang namanya future value ya. Yang kedua adalah present value. Yang ketiga ada yang disebut annuity. Kemudian ada tabel mempermudah hitungan kita itu namanya adalah PVIF dan FVIF. Gitu ya. Sekilas saja ya. Apa bedanya tiga-tiganya ini? Bedanya Richard berapa ya? Depan. Berarti kalau sama saya yang ini bisa mewakili contoh. Nah, Richard saya ini Richard dari yang tetap. Jadi saya sekarang punya duit segini, nanti 5 tahun lagi itu jadi berapa? Jadi yang ditanya adalah nilai masa depan. Ya, kalau yang kedua present value, present itu kan saat ini ya. Berarti kebalikannya. Nanti misalnya saya mau awalnya mau nikah gitu ya. Di tahun 2003 mau nikah. Saya butuh uang untuk sewa peralatan, terus kemudian cateringnya, pokoknya sekitar 100 juta. Berapa tahun lagi? 5 tahun yang akan datang ini. Jadi ya. Nah, makanya jangan bukan ini yang diganti ya, berapa juta sekarang hasilnya berapa juta di tahun ini? Ya, jadi kasih 5 tahun yang datang untuk sekian.
Memperkirakan diskon rate itu adalah persentase dunia. Itu sekian persen. Jadi harus tahu persentase ini juga harus tahu hubungannya. Nah, saya harus pilih itu yang lain adalah mencari nilai saat present. Kemudian ada lagi disebut dengan annuity. Ya, kalau future value itu sifatnya adalah supaya bisa nanti cicilannya pokoknya tetap, kemudian bunganya tetap, ya bisa jadi pokoknya tetap, bunganya berbeda-beda, ya. Nah, dan annuity itu pokoknya berbeda-beda, bunganya berbeda-beda, memang stres. Paham ya? Jadi nanti ini bersepakat di dunia besar, ya, karena apa sih? Anda melakukan pengucapan baik, ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kita bahas satu persatu. Kalau future value atau nilai yang akan datang, ini kita lihat ada yang disebut dengan PV, ya. PV adalah nilai yang diinvestasikan sekarang. Kemudian I itu interest, itu adalah bunga per tahun, ya. Dan kemudian N adalah jangka waktu itu disimpan selama berapa tahun. Jadi future value menurut definisinya itu adalah nilai yang akan diterima di masa yang akan datang dari sejumlah modal yang ditanamkan sekarang, ya, dengan tingkat bunga tertentu. Tingkat bunga atau di dalam istilah manajemen keuangan itu adalah discount rate. Kemudian ada istilah compounding, ya, pemajemukan. Nah, pemajemukan ini adalah proses menentukan nilai akhirnya, ya, dari rangkaian arus kas dengan bunga majemuk. Jadi nanti Anda akan mengenal bunga majemuk, ada yang namanya bunga biasa. Kalau bunga majemuk itu adalah bunga berbunga, artinya bunganya ya dibungai lagi. Gitu ya, kita lihat di sini kalau yang simple interest itu rumusnya adalah PV dikali 1 ditambah I kali N. Keterangannya tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau yang menggunakan bunga majemuk atau compounding interest, itu rumusnya adalah N-nya bukan dikali, tapi dipangkatkan. Ya, jadi PV kali 1 plus interestnya berapa persen, bunganya dipangkatkan N. Nah, contoh ya, langsung contoh biar nggak bingung ya. Nah, ini. Jadi ada seseorang namanya Budi. Dia tahun 2005 punya modal ditanamkan sebesar 10 juta. Dalam bentuk apa? Deposito. Jadi duitnya disimpan dalam bentuk deposito di BCA selama 2 tahun. Berapa uangnya? 10 juta. Bank bersedia ngasih bunga 10% per tahun apa per bulan ini? Per tahun. Berarti setahun sebulannya belum sampai 1% ya, karena harus dibagi 12 kan logikanya ya. Nah sekarang ditanyakan nanti di tahun 2 tahun lagi Januari kan 2025 berarti akhir Januari 2005 itu masih setahun. Sehingga kalau akhir 2006 berarti kan hitungannya 2 tahun ya. Nah kalau pakai bunga biasa itu duitnya jadi berapa? Duitnya Pak Budi yang semula 10 juta itu. Tapi kalau si bank ini menggunakan sistem compounding interest, itu bagaimana? Duitnya jadi berapa? Masukin rumus ya. Kalau biasa adalah PV kali 1 plus 1 kali N. Masukin rumus ketemu 12 juta. Itu kalau menggunakan apa?
bunga tunggal, ya, simple interest. Yang kedua, pertanyaannya adalah kalau dengan menggunakan bunga majemuk. Jadi berapa duitnya, Pak Budi? 12.100.000. Jadi rumusnya dimasukkan seperti ini. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Yang offline, yang online? Tidak ada ya, masih gampang ya. Oke, itu future value. Melihat berapa uang saya di masa yang akan datang. Yang kedua adalah present value. Nah, present value ini kebanyakan digunakan saya akan bercita-cita punya uang segini, sekarang aku harus punya berapa? Di mana bunga bank itu adalah sekian persen. Nah, itu gunakan rumus present value. Jadi present value definisinya itu adalah sejumlah uang yang saat ini bisa dibungakan ya untuk memperoleh jumlah yang lebih besar di masa yang akan datang. Nah, kalau masalah present value ini kita akan mengenal yang namanya discounting. Kalau tadi compounding ya. Kalau sekarang kalau cari namanya present value itu ada istilah namanya discounting atau pendiskontoan. Apa itu pendiskontoan? Itu adalah proses mencari nilai sekarang atau PV, present value, dari arus kas atau serangkaian arus kas di masa depan. Serangkaian arus kas berarti ada kas yang kita inginkan di masa depan. Harus ada berapa di situ. Maka sekarang kita harus punya berapa. I-nya adalah sama, rumusnya seperti ini. PV sama dengan future value dibagi 1 plus I dipangkatkan N. Ya. Misal di sini ya, kalau kita ingin uang 20 juta 10 tahun yang akan datang, mau menikah, mau punya hajat gitu ya, mau beli mobil, mau beli sepeda motor misalnya ya, 10 tahun lagi. Maka kita harus deposito ke bank, berapa duit kita harus punya sekarang, di mana suku bunganya adalah 5%. Ya, Kak, di sini masukin rumus. FV itu adalah berapa? 20 juta dibagi, ya, sebenarnya pakai miring saya. 1 plus 0,05 kali 5% dipangkatkan 10 tahun. Maka ketemu kita sekarang harus punya 12.278 untuk menuju 10 tahun yang akan datang ada uang 20 juta. Ini yang harus kita siapkan. Gitu ya. Nah, sekarang kadang kita apa namanya ya? Menghitung 0,5 kalau Anda hitung 0,5 ya kalau 10 kira-kira kalkulator itu gimana sih? 0,5 kali 0,5 sama dengan berapa? Sekarang kan 0,5 lagi masih 3 0,5 lagi 0,5 lagi 0,5 lagi sampai makan berarti 10 kali ya pemakanan ya kan 10. Kalau cita-cita Anda 20 tahun lagi atau 50 tahun lagi saya harus jadi miliar lagi. Wah, ini untuk secara manual apakah ini menggunakan kalkulator sebenarnya menyebutkan ya jadi buat Excel berapa yang Anda lihat di Excel kan ada A, B, jadi ya ini ya dari 1, 2 gitu ya gitu ya. Kita kepingin di sini adalah 0,5 pangkat 10 jadi 0,5 gini. Atau langsung Anda gunakan sama dengan 5 tel gini. Dia nanti boleh pakai Excel yang bawa laptop ya. Atau pakai HP dengan spreadsheet itu sepertinya ada fungsi seperti ini ya. Jadi misal aku memasukkan dengan ini ya. Pangkat itu tanda topi, terus kemudian sebelum itu nanti hasilnya berarti sudah bisa terlihat dan terus menggunakan kalkulator. Sampai sini ada pertanyaan?
Nggak ada ya. Saya lanjutkan yang ini. Ada tabel ya, ada tabel yang membantu daripada harus menggunakan rumus-rumus manual seperti ini. Itu ya. Jadi apa itu FVIF? Apa itu PVIF? Yang disebut dengan FVIF itu adalah tabel ya yang berisi nilai uang masa depan dengan suku bunga yang berbeda-beda dalam periode waktu yang berbeda. Jadi kayak tabel di mana presentasinya berapa, persentasenya dibungakan berapa persen, dan di sini adalah waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Ingat, itu adalah nilai uang masa depan, future value interest factor. Ada lagi tabel satunya, itu adalah PVIF. Sama tabel juga, tapi berisi nilai pada periode waktu, ya, dan suku bunga yang berbeda dengan menyederhanakan perhitungan dan dalam menentukan present value. Itu ya. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Ini modelnya. Ya. Jadi dicari tadi kalau dibungakan 10 tahun, kemudian dibungakan 10%, kemudian selama 2 tahun itu adalah sekian. Gitu ya. Ini tabel FVIF. Dari mana ini tabel ini Anda bisa cari di Google ya, tabel FVIF. Ada lagi tabel PVIF sama ya, hanya beda tabel pasti ya. Jangan sampai keliru ya. Kita cari present value, Anda carinya future value. Ini juga sama, 5%, nanti sekarang 10 tahun yang akan datang harus jadi sekian, sekarang punya berapa itu ya. Contoh penggunaan tabel tadi, saya menggunakan soal yang sama, apakah nanti hasilnya sama atau tidak itu ya. Contoh misalnya ini. Ada seseorang tadi, soalnya sama Pak Budi tahun 2005 ya. Dia ingin mendepositokan uangnya 10 juta tadi selama 2 tahun. Bunganya 10% per tahun menurut bank. Ya, berapa uang Pak Budi? Tahun 2002, untuk 2006, 2 tahun lagi, kita masukin begini caranya. MO adalah modal awalnya. Kemudian FVIF itu adalah tabelnya. I, N. I adalah persentasenya, bunganya berapa, N-nya adalah selama berapa tahun. Nah, kemudian kita cari ini. Ya, 10 juta kan awalnya ya. Nah, ini kenapa ketemu 1,210? Karena kita lihat di tabel FVIF. Ingat, 10% dan 2. 10% dan 2 tadi. 10% dan 2, ya kan? 1,2100. Maka kita masukkan nilai itu. Kita kalikan berapa? 10 juta kali sekian, 12.100.000. Jadi nilainya sama. Ya, nilainya sama dengan kalau kita menggunakan rumus yang manual tadi. Ya. Kemudian yang kedua, kalau yang present value ya, future value tadi sudah kita minta bantuan tabel. Sekarang dengan soal yang sama, kita cari yang present value. Kalau dia di 10 tahun yang akan datang, itu butuh uang 20 juta. Nah, kemudian sekarang saya harus nyiapin duit berapa? Kalau bunganya adalah 5%. Maka caranya FV, future value-nya ditulis di sini. Kemudian PVIF-nya gunakan 5%, 10 karena 5% kan 10-nya 10 tahun. Maka Anda lihat di sini kok bisa 0,6139. Itu karena lihat tabel PVIF. Bentar ya. Ya, yang ini. Jadi 5% dan 10, 0,6139. Hasilnya sama, 12
278. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya saya ingin menjelaskan yang anuitas. Nah, anuitas ini seperti yang saya jelaskan tadi, itu banyak sekali digunakan pada ilmu perbankan, ya. Terutama kalau Anda mengajukan kredit. Jadi kalau pada saat Anda ambil sepeda motor, beli sepeda motor, ya, kemudian pakai lembaga non keuangan, biasanya kan diarahkan ke pembiayaan apa namanya biasanya Adira misalnya ya. Nah, kemudian si apa namanya penjual sepeda motor tadi yang menghubungi pihak apa Adira hubungannya sama bank, ya. Nah, bank itu sistem pembungaan, ya, sistem pembungaan itu kita mengenal ada 3, ya. Yang pertama adalah flat rate, yang kedua adalah sliding rate atau floating atau disebut dengan efektif, dan yang ketiga adalah anuitas. Jadi ilmu ini tadi digunakan kebanyakan di ilmu perbankan, ya, meskipun mungkin ada bidang-bidang lain yang menggunakan ilmu ini, ya. Apa bedanya flat rate dan sliding rate dan anuitas? Secara garis besar, mudah-mudahan yang di rumah saya beralih ke whiteboard bisa jelas ya masih suaranya. Secara garis besar begini. Kalau yang flat rate, flat ya, Anda nanti bisa bisa amati. Kadang kita kalau ngutang itu kan terserah bank, wis hitung-hitungan bank. Nah, kita harus apa ya? Kita harus melihat ini sistem yang dipakai metode apa sih gitu ya. Nanti kalau ngutang bank ya, nggak pernah ada yang ngutang ya, nggak pernah ya. Yang ngutang bapaknya paling ya orang tuanya. Jadi kalau pakai flat itu, misalnya cicilannya dari bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga gitu ya. Ini bulan. Kemudian di sini ada pokok. Pokok, kemudian di sini bunga. Iya kan? Kemudian di sini adalah angsuran. Kalau yang flat atau tetap itu pokok dan bunganya sama, sehingga angsurannya otomatis sama. Ya, contoh, misalnya hutang biro enak ya, 2 juta ya hutangnya, 10 juta gitu ya. Nah, terus kemudian bunganya itu 1% per bulan misalnya, gitu ya. Jadi ini diangsur kok ini ya, 12 juta, 1%-nya berapa ya? 1% 12 juta, 120 ya. Jadi ini 120.000 per bulan. Betul, Mona ya? Oh. Pokoknya berarti berapa pokoknya? 12 juta dibagi 12 bulan ya. Misalnya setahun itu berarti 1 juta. Maka pokoknya sampai dengan bulan ke-12 itu tetap 1 juta, 1 juta, 1 juta, sampai elek itu 1 juta. Sama setiap angsurannya. Nah, kemudian bunganya pun sama. Ya, berarti bulan pertama 120.000, bulan kedua 120, sampai elek terakhir nanti juga 120.000. Sampai elek ya, sampai entek gitu ya. Nah, angsurannya berarti berapa? Mesti sama. Karena pokok dan bunganya kan sama setiap bulan. Berarti si flat ini akan bilang, si X kamu kalau pakai flat, maka pokok dan bunganya setiap bulan sama, sehingga angsuran Anda setiap bulan 1.120.000. Si B juga begitu, 1.120.000 sampai
sampai elek terakhir juga 1.120.000. Sehingga bisa disimpulkan kalau sistem flat rate itu pokoknya sama, bunganya sama, angsurannya yo mesti podo setiap bulan. Sehingga kalau biasanya kalau pegawai itu seneng pakai sistem ini. Kenapa? Karena biasanya kan gaji itu misalnya gaji Anda 10 juta misalnya ya. Kita sudah pos-poskan itu pengeluaran. Ya, untuk beli ini sekian juta. Ya, untuk beli ini jadi poskannya pasti sudah tetap segitu. Itu kalau sistem apa? Flat rate. Kalau sistem yang kedua, sistem sliding rate atau disebut dengan floating rate atau efektif floating, itu kalau floating sistemnya adalah bulan ke-1, 2, 3 bunga angsuran. Pokok, bunga, sama angsuran. Kalau pakai floating rate, pokoknya sama. 1 juta, 1 juta, 1 juta, sampai elek, itu ya 1 juta. Itu pokok pinjamannya. Nah, bunganya ini semakin menurun. Ya, bisa menurun. Ada yang menurun, ada yang floating, apa namanya, nggak karuan, kadang naik, tergantung suku bunga yang berlaku saat itu. Ya, sehingga angsurannya jadi bisa ini bunganya bisa semakin turun ya, bisa semakin naik, bisa naik turun gitu ya. Bisa naik turun. Sehingga angsurannya jadi gimana? Kalau pada saat ininya semakin turun ya semakin turun. Kalau ininya lebih cenderung naik ya begini ya. Intinya bisa naik dan bisa turun. Fluktuatif namanya floating. Nah, ada lagi yang sistem annuity. Ini yang paling annuitas ya, yang paling banyak dipakai oleh perbankan. Secara garis besar, kalau yang annuity itu ya, ini adalah bulan ke dan seterusnya, pokok, kemudian bunga, kemudian angsuran. Nah, di sistem annuity ini pokoknya bisa berbeda-beda, tidak sama intinya. Ya, bunganya berbeda-beda. Tapi anehnya, angsurannya itu sama. Nah, ini unik. Ya, kalau menggunakan sistem annuitas. Sehingga orang senang. Sekilas sistem annuitas itu sama dengan flat. Kenapa? Kayaknya setiap bulan sama kok, berarti ini flat. Padahal itu adalah annuitas. Intinya, cirinya Anda bisa bedakan. Sangat jelas di sini. Kalau flat itu pokok dan bunga setiap bulan sama, sehingga angsurannya sama. Kalau annuitas, pokok dan bunga berbeda, tapi angsurannya sama. Orang juga senang. Ya, karyawan gajinya 10 juta, kemudian dia bisa poskan duitnya untuk ngangsur utangnya dengan jumlah yang sama setiap bulannya. Itu ya. Coba kita lihat di contohnya. Ini, yang flat rate. Ani mengajukan kredit tanpa agunan 120 juta, jangka waktunya 12 bulan, bunganya 10% secara flat. Angsuran per bulan berapa? Kita lihat ya, cicilan pokok, di situ pokok adalah pokok cicilan ya, pokok pinjaman. 120 juta dibagi 12 bulan sama dengan 10 juta per bulan. Bunganya 10% setahun, berarti sebulannya dibagi 12 tuh bunganya 1 juta. Ya, betul ya? 10% itu 12, ya, betul 12 juta. Bunganya 1 juta. Angsurannya lempeng 11 juta ya. Dari pokok 10, bunganya 1. Terus sampai elek begitu. Ya. Nah, kalau coba dibuat dieksplor ke bentuk tabel biar lebih jelas. Nah, seperti ini modelnya. Ya, bulan ke-1, kemudian bulan ke-2 dan seterusnya. Pokok sama, bunga sama, angsuran sama.
ini sebagai pelengkap saja sisa pokok ya. Jadi pada akhir tahun itu sisanya adalah 0 ini. Paham ya? Untuk yang flat rate ya, gampang. Sekarang kita beralih ke yang sliding rate. Dani, ada namanya Dani, ngajuin KPR 120 juta selama 12 bulan. Setahun, bunganya 10% secara efektif atau sliding rate, bukan yang flat rate ya. Berarti angsurannya berapa? Caranya adalah pokoknya 120 ya, pokok pinjamannya, bunga per tahun 10%, tenornya 12 bulan alias 1 tahun. Cicilan pokoknya sama, ingat ya, cicilan pokok di situ pasti sama setiap bulan. Hanya bunganya yang berbeda-beda. Nah, bunganya gimana cara ngitungnya? Antara bulan 1, bulan 2, bulan 3, bunganya berbeda-beda. Gimana cara ngitungnya? Bulan pertama 120 juta dikali 10% dibagi 12. Sama dengan berapa? 1 juta. Itu bunganya. Berarti cicilannya berapa? 10 plus 1. Sekarang bulan kedua. Bulan kedua adalah caranya sama. Bukan hanya saja beda pokoknya. Kalau yang tadi kan, ini kan 120 kali 10%. Bulan kedua tidak 120 lagi, tapi 110. Kenapa kira-kira? Karena kan sudah dibayar pokoknya 10 juta di angsuran pertama. Sehingga di angsuran kedua, jangan pakai yang 120 juta, itu pakai 110. Ya, kalikan 10 dibagi 12. Ini 916 adalah bunganya saja di bulan kedua. Sehingga bulan kedua angsurannya berapa? Pokoknya kan tetap sama. Ditambah ini. Jadi 10. Bulan ketiga kira-kira gimana? Iya, kurangi 10 juta lagi. 100 juta dikali 10% dibagi 12. 833. Jadi kalau kita lihat ini semakin menurun. Ya, semakin menurun. Cicilannya juga semakin rendah nanti. Begitu seterusnya sampai dengan bulan ke-12. Gitu ya, paham ini ya caranya? Kalau kita explore di tabel, kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, pokoknya sama, tuh ya. Bunganya berbeda-beda, tergantung dari kita ngitung tadi. Angsurannya pasti pokok tambah bunga, sama dengan ini. Angsuran kedua, pokok tambah bunga, sama dengan ini. Begitu seterusnya. Paham ya? Sehingga di bulan terakhir sudah sisa pokoknya habis. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Nah, sekarang yang aneh ini, yang anuitas. Pokoknya beda, bunganya beda. Lah, kok angsurannya bisa sama? Kenapa? Karena kita prosesnya adalah mencari angsuran dulu. Ya, angsuran dulu baru pokok dan bunga itu bisa naik turun, naik turun. Contoh, ini ya. Anuitas ini kalau kita lihat adalah modifikasi dari cara hitung sliding rate. Ya, di mana pokok beda, bunga beda, angsuran sama. Contoh, Budi mengajukan pinjaman 12 juta selama 12 bulan. Bunga pinjaman 10% per tahun. Ingat, secara anuitas. Berarti bagaimana angsuran per bulan? Yang jelas angsurannya masih sama. Maka kita cari ya kolom yang ke berapa? Keempat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara rumusnya P kali I, ya, kemudian dikali 1 plus I pangkat T, dibagi dengan 1 plus I pangkat T min 1. Di mana P-nya ini adalah pokok pinjaman. I-nya adalah apa? Bunganya.
Ya, tadi bunganya 10% setahun. Kalau per bulan berarti tinggal bagi 12 aja ini, sekitar 0,833% per bulan. Gitu ya. Tenornya, T-nya itu adalah bisa pakai T, kodenya biasanya ada yang T, ada yang N ya. Itu adalah tenornya, 12 bulan. Nah, kemudian masukin rumus, ya, maka ketemu nilai 1054991. Jadi, begitu ketemu nilai ini ya, 10 ini langsung kita tulis di sini. Oh, angsurannya ketemu setiap periode apapun masanya, masa penghujan, masa kemarau ya, itu adalah tetap 1.054 berapa nih? 991. Nanti bulan kedua juga gitu. 1054991 sama sampai elek segini. Nah, maka ini harus dicari dulu dengan rumus. Ingat loh ya, ada yang salah. Berarti ini adalah bunganya salah. Ini adalah angsuran yang sama yang harus dibayar setiap bulannya. Nah, ini bisa naik turun ini. Yang pokok dan bunganya. Yang penting angsurannya kudu ini. Gitu ya, rumusnya panjang ini. Sekali lagi ingat ini adalah angsurannya, bukan bunganya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi kalau kita eksplor di tabel, kita coba ya biar jelas. Kita lihat di tabel. Yang online bisa diterima ini ada pertanyaan? Bisa, Bu. Ya, siapa suaranya online atau offline ini? Bisa diterima. Oh iya, iya, iya. Tidak ada pertanyaan ya? Oke, yang offline? Heeh. Ya, kalau ada pertimbangan tertentu, karena setiap bank itu tidak sama. Saya pernah menjumpai pada saat KPR, kalau BTN ya, itu menggunakan sistem sliding rate. Jadi, kalau sliding rate itu karena bunganya ini naik turun, lebih enak, Bang. Saat bunga naik, dia ya menaikkan bunga. Sangat bunga turun, ya dia konsekuen harus menurunkan ini. Ini akan mudah bagi bank, karena nggak resiko. Jangan sampai dia pada saat bunga naik, si customer, si nasabah ini tetap dengan membayar bunga yang sama. Terbebani si banknya. Tapi nggak enaknya kalau yang sliding atau floating ini, nomor 2 ini, itu bagi nasabah. Nasabah begitu suku bunganya naik gak karuan, maka dia akan membayar lebih banyak. Gak bisa diprediksi keuangannya. Ya, nah itu. Tapi bagi bank menyukai. Tapi kalau yang ketiga, anuitas, kira-kira enak di mana nih? Bagi nasabah enak, bagi nasabah. Kenapa? Karena dia bisa memprediksi, karena angsurannya tetap, dia bisa memposting keuangan, dia bisa ngatur, oh saya pembelanjaan saya sekian untuk beli susu, sekian untuk ini, lebih gampang. Itu ya. Kita lanjut di contoh tabel yang anuitas. Coba kita lihat di sini ada kolom-kolomnya, agak ruwet, tapi sekilas ruwet, tapi sebetulnya enggak ruwet. Jadi lebih baik kita anggap tidak ruwet ya. Pertama yang harus kita lakukan itu harus membagi 6 kolom. Ya. Nah, kolom pertama adalah sisa utang, kemudian pokok pinjaman, bunga, dan angsuran. Serta sisa pokok. Ini dulu kita harus mengeksplor, membagi menjadi kolom-kolom. Langkah pertama adalah apa? Langkah pertama. Pasti langkah pertama langsung Anda tulis
kolom D, karena sudah diketahui dari rumus yang tadi. Ini kan, ketemu nilai 1 juta sekian. Silakan ditulis semuanya yang kolom ini, karena ini sudah diketahui. Sudah? Ini langkah pertama, isilah kolom D dulu. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah kita lihat yang kolom A. Ya, kolom A. Di sini ada 12 juta. Ya, kolom A. Kenapa? Karena memang awalnya utangnya adalah 12 juta. Kemudian coba kita lihat di sini. Kenapa pokoknya kok 955.391? Dari mana ini kira-kira? Itu ada bunga per tahun 0,833% per bulan. Coba ditemukan. Silakan ditemukan. Dari mana ini bunga 99.600? Kalau yang A kan jelas, awalnya 12 juta. Nah, bunganya kenapa 99.600? Kalau ini jelas. Dari mana ini 99.600? Apakah kira-kira 12 juta dikali sekian persen itu sama dengan itu? Apakah kira-kira 12 juta dikalikan ini persen itu sama dengan 99.000 sekian? Coba, betul ya? Berapa kali berapa? Berarti setelah Anda mengisi kolom ini, 12 juta ini, ya, maka kalikan dengan sekian persen itu tadi bunganya per bulan, ketemu C ini. Paham? Baru berikutnya yang B. Kenapa B? Karena, ingat, B itu apa? Pokok. Ingat, angsuran itu adalah didapat dari pokok dan ditambah apa? Bunga kan ya? Nah, pokoknya sudah tahu. Angsurannya sudah tahu. Nah, sekarang cari bunga. Sorry. Bunganya sudah tahu. Sekarang pokoknya gimana carinya ya? Iya, angsuran dikurangi dengan bunga kan pasti ketemu pokok. Karena ini hukum alam ya. Angsuran itu kalau kita bayar angsuran per bulan itu mesti pokok ditambah bunga kayak ini tadi. Ya. Nah, pokoknya adalah berapa tadi? Dikurangi dengan ditambah dengan bunga. Pokok angsuran tadi dikurangi dengan bunga. Dikurangi. Jadi ini dikurangi ini, betul ya? Akan ketemu B ini pasti. D dikurangi C sama dengan B. Ini sudah ada petunjuknya di bawah ini keterangan. Ya, kalau ini kan pasti langsung lempeng, seret, bisa masukin semua. Nah, sekarang yang E, dari mana ini 11? Sisa pokok. Ya, dari A, kolom A dikurangi dengan pokoknya. Pokok loh ya, bukan dikurangi dengan angsuran. Kalau angsuran kan sudah mengandung bunga. Ya, jadi E ini adalah dari A min B. Sudah ketemu ini. Oke, paham ya? Nah, sekarang masuk di bulan kedua. Dari mana ini? Nah, ini tinggal tempel di sini. Ini sisanya bulan lalu, langsung masuk plung ke sini. Paham? Sekarang urutannya sama dengan tadi. Setelah ini ketahuan, ini tadi apa? Cari bunganya, ya.
Bunganya dari mana? 0,5 kali 11 ini. Berapa? 91. Terus cari apa lagi? Pokok. Dari mana? Angsuran dikurangi bunga sama di sini. Nah, sisa pokok jadi berapa? E adalah dari A dikurangi B. Begitu seterusnya. Paham ya? Maka kalau Anda ngutang ambil KPR dengan sistem anuitas, itu dia cara kerjanya perhitungannya seperti ini. Paham ya? Oke, sekarang iya. Heeh. Pokok sama jumlah angsuran. Iya. Kenapa kok bisa lebih banyak kira-kira? Kalau kita pinjemnya 12 juta, moro angsurnya 12 juta. Lah bangi oleh apa? 12. Oh iya, ini mungkin salah selisih koma mungkin ini ya. Ini kan harusnya 12.657.083 harusnya ya. Heeh. Ini kenapa kok nggak seperti itu? Karena ini adalah hanya selisih koma-koma. Tapi diakumulasikan selama 12 bulan, akhirnya jumlahnya bisa berbeda. Gitu. Gitu ya. Sudah? Lanjut ya. Saya ke jenis anuitas ya. Kalau ini teori. Jadi ada anuitas biasa, ini hanya batas waktu pembayaran. Ada yang sifatnya ordinary annuity, itu adalah anuitas yang pembayarannya terjadi pada akhir setiap periode. Contohnya, bayar utang hipotek. Jadi utang hipotek itu utang biasanya untuk beli properti. Kemudian ada lagi yang sifatnya due annuity. Pembayarannya di awal periode. Contohnya apa? Bayar pensiun, bayar sewa, ya kan? Kalau misalnya bayar sewa itu kan mestinya bayar di muka, baru rumahnya dinikmati kan gitu. Ada lagi yang deferred annuity atau tangguhan. Ya, tangguhan itu dilakukan setelah periode berjalan, ya, baru pembayaran. Itu kalau memakai deferred annuity. Contoh kasusnya misalnya ini. Kasus yang ordinary ya. Misalnya Pak Ali ini beli TV LED harganya 12 juta di toko ABC tapi nggak secara tunai. DP-nya 2 juta. Ya. Nah, akan dilunasi sebanyak 6 kali setahun dengan bunganya 3%. Nah, sekarang dengan kasus ini ya, penjual TV memberi 3 alternatif skema angsuran. Pertama, pembayaran angsurannya 5 kali dan angsuran pertama dilakukan pada akhir periode atau awal periode kedua. Itu namanya ordinary. Kedua, pakai JU. Itu kasusnya adalah kalau pilihan kedua ini angsurannya 5 kali dan angsuran pertama dilakukan saat awal periode. Ya. Yang ketiga kalau deferred itu bayarnya 5 kali. Ya, dilakukan pembayaran pertama masih 4 bulan kemudian. Itu namanya ditangguhkan. Nah, sekarang modelnya bagaimana? Ya, ini saya contohkan kalau menggunakan apa namanya bantuan Excel. Kalau anuitas biasa. Jadi sistemnya seperti ini PV-nya ya. Anda bisa buat di Excel itu
12, DP-nya 2, pokoknya 10 ya. I-nya berapa tadi? 3%, periodenya 5. Tuh ya, Anda bisa menggunakan rumusnya ini. Saya besarkan ya. Angsurannya berapa? Gitu ya. Bisa menggunakan seperti ini kalau di Excel. Sama dengan PMT dalam kurung B4. B4 itu apa? 3%. Titik 2, B5, 5 ya. Titik 2 minus B3. Minus B3, 10 juta. Kalau pengen lihat kita eksplor gitu setiap pembayaran itu bisa seperti ini. Dari mana ini? 0 bulan kan belum bayar ya ini ya. Saldonya 10 di periode 1 setahun kan berapa kali itu? 5 kali pembayaran ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dari mana ini? 2183545 dari mana? Karena kita sudah hitung tadi sini ya. Pakai rumus ini sehingga annuity, ingat annuity itu mesti setiap angsuran pasti jumlahnya sama. Bunganya dari mana nih 300? 10 juta dikali 3%. Kayak yang tadi. Amortisasi itu berarti apa ini amortisasi? Angsuran dikurangi dengan bunga. Berarti apa itu angsuran? Pokok ya ini ya. Pokok. Amortisasi sama dengan pokok. Sehingga saldo ini dari mana? Sebelumnya 10 juta dikurangi dengan pokoknya. Jadi sama. Caranya menghitung sama. Intinya sama ya. Kemudian kalau yang jatuh tempo, kalau yang jatuh tempo, rumusnya di Excel agak berbeda. Dengan soal yang sama loh ya. Sama dengan PMT B4, B4 itu 3%, titik 2 B5, B5 itu ini, kemudian titik komanya 2 kali, kemudian 1. Ini kalau pakai yang anuitas jatuh tempo. Berapa? 2 juta. 2 juta sekian. Jadi ini 2 juta sekian sama. Cara menghitung ini sama dengan yang tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau yang deferred berbeda lagi. Rumusnya seperti ini dengan soal yang sama dengan PMT, tanda buka, kurung, B4, di titik 2 B5, titik 2 min B6, titik koma 0 tutup kurung. Lebih cepat caranya ya. Daripada menggunakan rumus yang panjang tadi, yang pertama tadi. Kalau pengen dieksplor dalam bentuk tabel seperti ini. Nanti ini filenya saya kasih. Yang terakhir adalah pembahasan tentang perpetuity. Nah, ilmu ini, time value of money, itu bisa juga diaplikasikan dalam masalah perpetuity atau perpetuitas. Apa itu perpetuitas? Nilai sekarang dari anuitas yang tak terhingga. Ya, jadi contohnya ilmu ini bisa dipakai untuk apa? Yang paling banyak itu adalah misalnya pensiun. Nah, itu kan tak terhingga. Jadi kita misalnya, ini ada contoh. Pak Budi pensiun tanggal 1 September 2024, diperbolehkan milih cara menerima pensiun. Ada yang langsung terima 100 juta, kalau kita istilahnya apa? Pesangon ya. Pesangon itu kan besok pensiun langsung diberi duit banyak, terus kemudian setiap bulan nggak nerima pensiun lagi kan gitu ya. Beda lagi kalau yang pensiun, istilahnya kalau Bapak Ibu kita setiap bulan dengan telaten ngambil uang di BRI, bulan depannya lagi BRI, nah itu pensiun. Ya,
Kalau yang pertama ini lebih konotasinya lebih ke pesangon, ya. Kalau pesangon langsung 100 juta pada hari itu. Kalau yang apa ini? Pensiun setiap 3 bulan sekali, nerima duit 2.500.000 seumur hidup. Nah, kalau ada seumur hidupnya, orang usia kan tidak tahu ya, bapak ibu yang sudah pensiun itu sampai umur berapa kan nggak tahu. Makanya ini pun bisa kita hitung sebetulnya dengan yang namanya perpetuitas. Artinya di sini kita bisa milih enaknya si Pak Budi ini ngambil 100 juta langsung sistem pensiun atau sistem pesangon. Gitu ya. Mana sistem penerimaan pensiun yang akan dipilih Pak Budi? Lebih baik pilih yang mana? Nah, itu ada kalau di setiap 3 bulan sekali nerima 2,5, 3 bulan lagi 2,5. Itu tingkat bunganya adalah 14% PA itu per 6 tahun. Berarti per 3 bulan adalah 3,5. Dari mana? 14,5 dibagi 4. Ya, betul ya? Ya, iya. Dibagi 4. Kita lihat A-nya adalah annuity-nya 2,5 juta. I-nya berapa? 14,5 dibagi 4 bulan. Karena kan 3 bulanan. Maka kalau dibagi 3 bulan, akan 4 kali penerimaan dalam setahun. Itu adalah 3,5. Maka PV-nya adalah berapa? 71.428. Itu kalau pensiun. Berarti uang itu setara 100 juta itu, kalau sekarang kan nilainya 100 juta. Tapi kalau milih 2,5 itu nilai sekarangnya adalah cuma 71 juta. Jadi lebih baik pilih yang mana? Yang pesangon. 100 juta. Sekarang 100 juta. Karena kita kan nggak tahu si 2,5 juta selama sekian tahun bapak ibu saya itu seumur berapa, kita kan nggak tahu. Maka caranya menghitung adalah dengan cara perpetuitas. Gitu ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Sudah. Materinya sudah. Saya coba, kita latihan ya. Kita coba bagi soalnya. Untuk PPT sudah saya kirim di grup ya, baik yang on maupun yang offline. Bisa download di PPT saya. Kemudian breakout room-nya ini ada, saya lihat dulu ya berapa soalnya. Soalnya ada 4. Saya bagi di sini ada 1, 2, 3. Jumlahnya kan 12 ya. Udah hafal ya nama. Jadi untuk kan jumlahnya berapa ini? 12 ya. 12. Silakan nomor absen 1 mengerjakan nomor 1, nomor absen 2, nomor 2, absen 3. Oh ini karena banyak ya, sebentar saya bagi aja. Untuk yang di online, apa sudah terlihat soalnya Bu Yuniar? Sudah, Belum Bu. ya? Sudah ya? Soal time value of money sudah ya? Soalnya ada 4, di mana yang nomor 3 ada ABC, 3 ada ABC, 4 ada ABC. Sebentar, ini saya bagi. Nomor absen, nomor soal. Absen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Nomor 1, nomor 2, nomor 3A, 3B, 3C. Nomor ini 4A, 4B, 4C. Terus balik lagi ya. 1, 2, 3A, 3B. Terus yang online ya, karena ada 5 atau 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelanjutannya 3C, kemudian 4A, atau gimana? Kelanjutannya yang online 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 3C, 4A, 4B, 4C, 1. Silakan bagi yang online. Mungkin ada pertanyaan yang online. Saya fotokan ya kertasnya apa namanya? Dikumpulkan atau dibahas di sini, nggak usah di kertas. Tapi di kertas saja biar kelihatan hasil kerjanya ya. Boleh nanti dibahas ya. Teman yang flat satu sama imunitasnya apa? Yang nomor 3. Yang nomor 3 itu yang kebagian A ya. Oh, kalau pecah gitu. Ini kan A ini. Sama. Flat. Terus, Tapi kalau 3 yang anuitas. Anda kalau dapat 3A ya berarti yang 3A ini tetap. Kalau 3B pakai yang ini, bunga efektif. Kalau yang dilala dapat soal 3C ya berarti pakai anuitas. Satu. Nomor 1 itu bunga majemuk aja. Yang dapat nomor 1 bunga majemuk aja. Sudah. Bentar dulu. Hmm. 1,5 kan, Bu. 1,5. 1,05. Oh iya 1,5. Coba. 1,05. Nah ini Mbak, ini kan 0,05. Masa ini 0,5? Ini 5/10. Harusnya 5% itu 0,05. Hmm? Ini ya, Bu, dibalikan sama akarnya ini. Kalau kok akar pangkat itu? Itu berapa berarti? Tuh, cari Excel. Cari Excel aja. Itu kan gini dah. 1 plus 0,05 misalnya. Pangkat 12. Berarti nanti kalau di Excel, silakan rumusnya begini. 1, sama dengan ya dulu ya. 1,05 pangkat 12. Tak tunjukkan Excelnya. Nih ya, coba perhatikan sama dengan 1,05 ya kan? Pangkat pangkat itu topi ini di atasnya 6 ya, pangkat 12 gini ya. Itu. Terus boleh. Nanti pengaruhnya paling ya kayak itu tadi yang disebutkan Mas ini tadi. Kok bisa beda? Ini, rumusnya lihat yang ini.
Yang di rumah mungkin cari pemangkatan ya. Anda bisa menggunakan ini kalau misalnya 1 pangkat 12 itu caranya sama dengan ya 1,05 5 pangkatnya adalah topi di atasnya 6 itu begini pangkat 12 gini ya sama dengan nah itu pakai Excel. Kalau kalkulator ini angel memang Mbak ini manual yang saya sebutkan tadi itu ini kali ini kali ini kali ini angel makanya Excel pakai Excel nanti ujian harus di sama dengan dulu 0,01 capit ini dikali 12 lebih ya. Mhm. Intinya 0, Bu. Settingannya itu ada kalanya begini. Coba dilihat. Berapa tadi? 0,01 ya, saya coba ya. Itu 1,126 itu hasilnya. Coba dilihat. Nah, itu. Ini rumusnya. Bisa jadi ini loh, nih. Ini hati-hati. Ini kadang loh ini ya, karena koma-komanya. Tapi hasilnya hasilnya. Ini tentukan digitnya berapa digit di belakang koma. Sudah selesai? Bisa maju nomor 1? Udah mau coba nomor 1? Ya. Persiapan yang mau nyoba nomor 2? Boleh. Siapa tadi? 2 ya. Gantian nomor 1. Dibelah 2 aja anunya. Dibagi 2 biar sama-sama bisa maju.
Nomor dua, silakan.
Hmm. Nomor 2. Ada yang beda hasilnya? Sama ya? Yang dapat nomor 2 berapa orang? Hmm. Satu orang tok di sini. Dua ya? Yang satu? Oh, yang satu online. Yang online mungkin nomor 2 apakah sama? Ketemu PV-nya 4.352.835. Bisa info ke Bu Yuniar yang online? Nomor 2, nggak ada suara. Apa belum selesai? 0,05 pangkat 5, 1,276 itu ya? Hmm. Oke. Yang nomor 3A, ya silakan. Boleh yang nomor 1 dihapus. Hmm. 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 Yang 3B silakan. Yang 3C cari angsurannya saja. Pakai rumusnya tidak perlu tabel ya. 3C. 3A juga nggak perlu tabel. Berapa jumlahnya? 1.120 ya. Hmm.
Tiga bulan aja. Mm. Hmm. Ya. Pengurangan berarti semakin menurun ya? Ya, semakin menurun. Oke, silakan yang C. Ya, yang C hanya cari angsurannya aja. Ya ini, banyak itu. Naik itu.
Satu, satu, dua, 11. 838. Ya. Untuk yang di rumah ada perbedaan yang 3A maupun 3B dan 3C? Ada. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya, jadi. Oh iya, jauh ya. Oke lah. Untuk yang di rumah mungkin bisa kirimkan ke email Bu Yuniar ya untuk hasil pekerjaan. Karena ini saya lihat di whiteboard juga nggak jelas, terlalu terang ya cahayanya. Oke, kalau gitu sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Untuk yang nomor 4 karena apa namanya? Oh, ada yang sudah selesai nomor 4A. Sudah. Oh, iya, silakan dicoba. Hmm? Oh iya, bentar, bentar. Yang nomor 4B mungkin sudah 4B. Mengerjakannya lewat ini kan? Apa? Excel ya? Ini. Excel ya, gratis. Oh, Excel di HP nggak bisa. Ya, dikumpulkan di depan. Mana saya sebetulnya sisa 8. Oh, nggak apa-apa. Hmm, hmm, habis. Hmm. Yang 4C sudah. Oh, sudah dikumpulkan. Hmm. Nggak usah tabelnya, Mbak. Nggak usah.
Pakai Excel ya itu ya. Iya. Yang mengerjakan 4C berapa orang? Satu orang saja. Ketemu 3.967.847 ya. Yang 4A satu orang juga ya. Oh, yang online ya, yang online ya. 26717060. Mungkin ada yang online mengerjakan 4A ketemu berapa nilainya? 4A, siapa yang ngerjakan 4A? Enggak ada. Ini sih. Oke, sudah semua ya ini berarti ya. Ya, kurang satu. Yang online tidak ada respon ya. Oke. Yang online Ada ini dikumpulkan di mana, Bu? Yang online pertanyaan? dikumpulkan di mana? Ya, langsung ke emailnya Bu Yuniar. Nanti coba saya di WA grup ya. Sebentar saya tuh. Bagi yang online dikirim ke email Bu Yuniar, sudah saya info di grup ya, alamat emailnya Bu Yuniar. Oke, kalau sudah saya akhiri sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.